Di tengah dunia yang terus berubah, generasi muda menghadapi berbagai tantangan dalam menemukan makna hidup. Di antara teknologi, budaya modern, dan identitas pribadi, agama tetap menjadi salah satu pilar penting yang membentuk cara mereka berpikir, merasa, dan bertindak. Dokumenter ini mengajak kita untuk melihat bagaimana anak muda hari ini menjalankan kehidupan beragama di era digital. Bagi sebagian besar generasi muda, agama adalah warisan yang diberikan sejak kecil. Namun, apa arti sebenarnya agama bagi mereka? Apa itu hanya tradisi, atau sebuah jalan hidup yang dipilih secara sadar? Melalui kisah mereka, kita akan memahami bagaimana nilai-nilai spiritual mulai tumbuh dan berkembang di hati anak muda. Agama bagi saya adalah suatu sistem nilai yang memberikan makna dan pedoman dalam hidup. Agama membentuk karakter dan menentukan tujuan hidup. Oke, paling kalau pengertian agama sendiri itu adalah sebuah keyakinan yang kita jadikan landasan dalam kehidupan kita. Ya, bagi saya agama adalah panduan hidup yang membantu saya membedakan yang benar dan salah. Arti agama buat saya pribadi adalah sebuah kepercayaan atau sebuah penuntun moral yang dimana kita menjadi sebuah penjaga untuk kita berbuat di sosial, di kehidupan sosial, di kehidupan sebagai kita mahasiswa di kampus maupun di keluarga. Agama adalah sarana untuk mencari hubungan pribadi dengan Tuhan, pencipta, atau kekuatan ilahi. Agama memberikan rasa tenang, harapan, dan jawaban atas pertanyaan mendalam tentang makna hidup. Teknologi telah mengubah cara manusia berinteraksi, termasuk dalam hal spiritualitas. Media sosial menjadi ruang baru untuk menyebarkan nilai-nilai agama, tetapi juga medan konflik yang penuh tantangan. Generasi muda kini dituntut untuk menyeimbangkan iman mereka dengan kehidupan digital yang serba cepat dan penuh godaan. Teknologi dan media sosial dapat mempermudah saya untuk mengakses pengetahuan agama seperti melalui ceramah, artikel, atau komunitas daring. Kalau dalam teknologi, menurut saya paling memudahkan dalam mengakses informasi-informasi yang ada di agama ya. Itu aja sih. Teknologi mempermudah saya mengakses ceramah, doa, dan bacaan agama kapan saja dan di mana saja. Menurut saya sekarang di era teknologi ini sebuah teknologi dapat membantu sekali dalam cara saya beribadah, terutama di aplikasi tentang kepercayaan. Tentunya dari saya yang sebagai non-muslim itu Kristen, ada Alkitab di HP saya, jadi saya nggak perlu buka Alkitab di kereta ataupun di tempat-tempat yang memang secara umum tuh banyak orang seperti itu. Walaupun tidak memungkiri bahwa saya dapat membawa Alkitab, tapi itu dapat memudahkan saya sebagai anak muda yang dimana seringkali banyak kegiatan di luar kota ataupun di luar daerah. Dan juga banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bukan hanya Alkitab dari di HP aja, tapi sebuah lagu, sebuah musik rohani yang dapat diputar melalui HP. Teknologi dan media sosial tentu membawa dampak besar dalam cara kita menjalankan dan memahami agama. Nah, contohnya, akses informasi yang lebih mudah. Kita dapat dengan mudah mengakses Al-Quran, ceramah, tafsir, atau panduan ibadah melalui internet atau aplikasi khusus. Bagi banyak anak muda, agama bukan hanya tentang hubungan dengan Tuhan, tetapi juga tentang rasa memiliki di dalam komunitas. Namun, tidak semua orang merasa diterima. Ada yang berjuang untuk menemukan tempatnya, sementara yang lain memilih untuk menciptakan ruang baru untuk mengekspresikan keyakinan mereka. Pandangan teman-teman atau lingkungan tentang cara saya menjalankan agama mungkin bervariasi. Ada yang mungkin menurut saya terlalu ketat, sementara ada juga yang menganggap saya terlalu fleksibel. Kalau di lingkungan saya aman aja sih, karena nggak ada yang ekstrim-ekstrim gitu, kayak melenceng dari norma gitu, jadi aman lah. Teman-teman dan keluarga saya umumnya mendukung saya dalam menjalankan agama. Mereka sering memberi semangat dan menghargai usaha saya dalam memperbaiki diri. Bagaimana cara teman-teman saya memandang saya ketika menjalankan agama itu kurang lebihnya saya nggak tahu banyak, tapi yang pasti adalah teman-teman saya dan lingkungan saya itu menghargai bagaimana cara saya menjalankan ibadah. Terutama saya sebagai minoritas beragama Kristen, saya seringkali beribadah di hari Minggu, dan teman-teman juga pengertian ketika ada tugas yang memang harus dikerjakan di hari Minggu, memberikan waktu untuk saya boleh dapat beribadah. Pandangan teman-teman dan lingkungan saya tentang cara saya menjalankan agama cukup beragam.
sebagian besar mendukung karena mereka melihatnya sebagai bentuk komitmen dan kesungguhan saya terhadap keyakinan. Namun ada juga yang mungkin kurang memahami cara saya, terutama jika praktis saya berbeda dengan cara kebiasaan mereka. Bagi saya, yang terpenting adalah tetap menjalankan agama dengan niat yang tulus, tanpa menghakimi atau merasa terpengaruh oleh pandangan orang lain. Saya percaya, selama saya tidak merugikan orang lain, setiap orang banyak menjalankan agama dengan caranya masing-masing. Di tengah perubahan dunia yang semakin cepat, harapan tetap ada. Generasi muda percaya bahwa agama masih relevan, bahkan bisa menjadi solusi bagi berbagai masalah modern. Mereka membawa suara-suara baru, perspektif segar, dan keyakinan kuat bahwa spiritualitas akan selalu memiliki tempat di masa depan. Generasi muda bisa menjaga keimanan dengan memiliki landasan agama yang kuat, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Untuk menjaga keimanan, jangan FOMO. Karena kalau FOMO dengan yang ada yang di internet itu benar-benar mengerusak. Mereka bisa menggunakan teknologi untuk mengakses konten keagamaan seperti ceramah, kajian atau enggak mendownload aplikasi doa agar tetap terhubung dengan nilai-nilai spiritual. Menurut saya di era teknologi ini bagaimana cara anak muda dapat mempertahankan imannya adalah semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, yaitu dengan cara beribadah tentunya. Jangan sampai kita sebagai orang-orang yang percaya meninggalkan ibadah kita. Seperti untuk muslim adalah sholat, untuk yang Kristen beribadah ke gereja. Jangan sampai kita meninggalkan itu dan malah iman kita dengan alasan seperti itu kita menyalahkan iman kita bahwa sepertinya iman kita kurang gitu. Padahal kitanya aja yang malas beribadah. Generasi muda bisa menjaga keimanan dengan memadukan pemahaman yang mendalam, pemanfaatan teknologi dan komunitas yang mendukung tantangan dunia modern dapat diubah menjadi peluang untuk semakin memperkuat iman. Iman di era digital bukanlah tentang kembali ke masa lalu atau meninggalkan nilai-nilai tradisional. Ini adalah perjalanan menemukan makna baru, menjembatani dunia lama dan dunia baru. Di tangan generasi muda, agama akan terus hidup, berkembang, dan menjadi cahaya yang menuntun mereka ke masa depan.